Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Arleni dengan NIM 11820700033 dari semester 5A akan menjelaskan mengenai medan listrik oleh muatan kontinu pada cincin bermuatan. Baiklah, pada slide ini terdapat sebuah titik P yang berjarak D dari titik pusat cincin yang berjari-jari R. Perlu kita ketahui bahwa cincin ini merupakan cincin bermuatan yang dimana muatan pada cincin ini terdistribusi secara kontinu. Yang menjadi permasalahannya adalah berapakah besar medan listrik yang terdapat pada titik P. Untuk dapat menentukan kuat medan listrik pada titik P, kita dapat memulai dengan meninjau elemen kecil dari muatan Q, yaitu dQ. Nah, di sini kita misalkan jarak dari dQ terhadap titik P adalah sebesar R. Kemudian kita menguraikan komponen-komponen dari vektor E, yaitu ada komponen EX dan EY. Medan listrik dari komponen EX itu bernilai 0, sehingga yang tersisa hanya pada komponen EY. Sehingga EY sama dengan integral DE cos theta. Nah, berdasarkan persamaan umum, DE itu sama dengan K dQ per R kuadrat. Kemudian nilai DE ini kita substitusikan ke dalam persamaan EP. Nah, sehingga menjadi integral K dQ per R kuadrat cos theta. Kemudian kita dapat merepresentasikan nilai dari cos theta itu, yaitu sebesar D per R. Jadi cos theta sama dengan D per R. Nah, kemudian karena kita mengintegralkan, maka kita meninjau rapat muatannya. Secara umum, rapat muatan dari cincin ini adalah muatan per panjang dari cincin ini yang tidak lain adalah kelilingnya, sehingga rapat muatan sama dengan Q per 2 PR. Nah, karena kita di awal itu meninjau pada bagian kecil dari muatan atau dQ, sehingga rapat muatan sama dengan dQ per ds. Representasi dari nilai cos theta dan rapat muatan dapat kita substitusikan ke dalam persamaan EP, sehingga EP sama dengan integral K lambda dikali ds per R kuadrat dikali D per R. Nah, lambda dikali ds itu adalah dQ ya. Nah, kemudian untuk muatan secara keseluruhan atau Q, maka kita integralkan integral 0 sampai 2 pi R lambda dikali K dikali D ds per R pangkat 3. Nah, R pangkat 3 nya itu adalah perkalian dari R kuadrat dikali R. Nah, kemudian karena ds itu merupakan komponen yang tidak berpengaruh terhadap cincin bermuatan ini, sehingga EP sama dengan lambda dikali K kali D 1 per R pangkat 3 integral 0 sampai 2 pi R ds. Nah, kemudian karena ds itu merupakan komponen yang tidak berpengaruh terhadap cincin bermuatan ini, sehingga EP sama dengan lambda dikali K kali D 1 per R pangkat 3 integral 0 sampai 2 pi R ds. Nah, sehingga karena ds-nya kita keluarkan, maka EP sama dengan lambda dikali K dikali D 2 pi R per R pangkat 3. Nah, lambda 2 pi R itu sama dengan Q muatan, sehingga EP sama dengan K dikali Q dikali D per R pangkat 3. Nah, karena R itu sama dengan akar R kuadrat ditambah D kuadrat, ini dari rumus Pythagoras, maka kita substitusikan, maka R pangkat 3 itu diubah menjadi akar R kuadrat tambah D kuadrat pangkat 3. Nah, karena akar itu sama dengan pangkat setengah, maka hasil akhirnya itu adalah EP sama dengan K dikali Q dikali D per R kuadrat ditambah D kuadrat pangkat 3 per 2. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.